Shalom The Warriors. Di dalam channel YouTube kami The Warriors ada salah satu program acara yang membicarakan seputar wanita tentunya, dan nama program acara tersebut adalah Woman of God. Nah, tentunya judulnya aja Woman of God akan berbicara seputar wanita, yaitu peran wanita sebagai seorang istri, kemudian peran wanita sebagai orang tua buat anak, dan kemudian peran wanita di dalam kehidupan rumah tangganya, dan masih banyak lagi yang lain. Tentunya jika kita para wanita yang menonton acara ini tentunya akan sangat memberkati kita. Jadi mari kita saksikan bersama acara ini. Dan jangan lupa ya, di subscribe channel YouTube kami The Warriors. Kalau suka di like, kalaupun tidak suka bolehlah di dislike. Nah, kemudian kalau mau bertanya silakan tinggalkan pertanyaan di dalam kolom komentar yang ada di bawah. Dan juga untuk mendukung pelayanan kami bisa juga disalurkan ke rekening yang ada di bawah kolom deskripsi. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Don, senang ketemu lagi. Halo. Shalom, shalom. Ngomong-ngomong waktu itu salam dari Bogor. Lalu kita sempat ke Bogor ya, nggak nyangka sih. Tiba-tiba di depan akhirnya minum jelly water. Wah, jelly waternya Jeng-an ya, luar biasa. Itu berapa lama yang lalu? Seminggu ya kayaknya. Dua minggu yang lalu. 2 minggu lalu. Kita juga dapat berkat dari Karoli yang menikmati berkat Tuhan karena ulang tahun. Selamat ulang tahun. Terima kasih berkatnya. Ya. Ngomong-ngomong, gimana keadaan? Udah stabil kah? Tentang keuangan? Tentang segalanya? Ini nih yang dibahas. Sahabat The Warriors yang kita kasihi ya, yang kita sayangi, yang kita cintai gitu ya. Jangan bosan-bosan untuk melihat daripada Trijeng ya. 3J. Ya, sebenarnya sih jangan lihat depan doang gitu ya, tapi masuk ke dalamnya makin seru gitu ya. Apalagi kalau sampai di ekornya tuh makin seru. Tapi nontonnya jangan di ekornya juga gitu ya. Tapi pokoknya ini pembicaraan kita, karena kita juga mau sharing antara kita. Iya. Sampai kita sendiri kalau dengar rekaman kita sendiri kayaknya kita maling heboh gitu ya. Nggak berlama-lama lagi deh topik pembicaraan kita malam hari ini kita mau bicara seputar apa nih kira-kira nih? Jeng-an. Epeng. Jangan dong Epeng. Lulus. Mani. Yang lebih parahnya ternyata Jeng-an ini bener-bener ternyata ala kita dia. Bah, cemana pula kita nih? Astaga. Kita kan Batak bermasmur ini Woman of God. Iya, silakan deh, boleh memberkati buat kita semuanya yang mendengar program ini. Oke, ayo Jeng-an yang punya usaha yang kelihatan dulu nih. Terbuka. Wah, dia kayaknya ngalamin ini nih. Iya, happy. Waduh, ini kayaknya cuaca nih nih. Gini. Jadi kita dikulitin gitu. Jadi kita sekarang mau diskusi tentang bagaimana keterbukaan kita tentang keuangan sebelum kita masuk ke pernikahan dan di dalam pernikahan atau sesudah pernikahan. Kan gitu. Biasanya kan kita nih emak-emak ya, terus ibu-ibu muda yang gaul ya kan, punya hobi yang
sudah ada sebelum ketemu dengan pasangan kita, bener nggak? Ya kan? Ngelihat yang diskon, beli satu dapat satu, kemudian beli dua dapat satu, dipaksa-paksain beli ya. Nah itu udah gatel aja gitu kan, aduh duit gue gitu kan, artinya gue kerja gitu dan gue punya penghasilan. Dalam kondisi seperti itu, apakah kita juga tetap harus jujur masalah pengeluaran kita menyalurkan hobi kita shopping? Nah, itu gimana? Kan gitu ya. Itu tadi kalau pengantarnya, pengantar dari Jeng En ini kayaknya berarti keterbukaan terhadap pasangan dong ya, bukan terhadap yang lain kan? Betul dong, karena kan kalau kita melihat dari sisi resiko ya, begitu banyak rumah tangga ataupun pasangan yang tadinya sudah siap menikah bisa batal, bisa nggak jadi karena ketidakjujuran, ketidakterbukaan masalah uang, ya kan? Nah itu kan harus sesuatu yang kita seriuskan di dalam bincang-bincang kita di dalam Woman of God ini, gitu. Ini barusan aja loh, barusan aja nih. Itu ternyata lagi viral juga tuh. Saya tadi sempat ngomong gini nih, wah jangan-jangan ini orang bisa jadi mungkin ada keterlibatan apa segala sesuatu yang tertutup ya. Itu loh ada berita viral kan itu terjadinya di mana? Di yang dia mau nikah udah ditunggu di depan tinggal keluar. Biasa kan kalau cowoknya kan punya pendamping cowok. Nah, kalau cewek ini kan punya pendamping cewek. Ini barusan aku lihat nih di YouTube. Tiba-tiba si pengantin cowok ini lewat, langsung terjun dari hotel. Hah? Ya, kan mau nikah nih, mau keluar nikah dari kamar hotel, mau keluar nikah. Nah, tiba-tiba dia lewat di antara pengapit ini yang mau apa sih? Pengantin laki itu kan biasa suka ada kaum laki, teman-temannya gitu loh. Apa sih namanya sih? Nah terus tiba-tiba dia langsung si pengantin ini gitu. Tuh jangan-jangan juga masalah keuangan kali ya. Ini kan soalnya kan tadi bilang katanya masalah kalau apalagi udah mau ke pernikahan nih. Wah. Mungkin itu Jeng Er, pernikahannya itu bayar habis merit, tapi ternyata mungkin dia udah ketakutan duluan. Maksudnya lihat deal-nya nanti ya. Ya nggak tahu sih, itu nggak tahu ya. Tapi memang itu memang masalah keuangan ini konflik banget ketika tidak ada keterbukaan di antara pasangan sih ya. Iya, sensitif banget. Setuju, apalagi kalau udah kebiasaannya dari awal aja udah menyembunyikan keuangan, tidak ada keterbukaan kepada pasangannya. Setuju gak sih sebenarnya ini bukan kepada wanita aja ya, cowok juga bisa nggak ngumpetin? Bisa banget. Bisa banget lah. Justru mereka yang sering nggak ketahuan mungkin. Tapi nggak kepada. Karena cewek identik shopping ya, padahal cowok juga shopping juga ya nggak? Iya betul. Tapi teman-teman ngerasa nggak sih justru di pandemi ini tuh apa mungkin kan karena kondisi ya, justru di pandemi ini tuh lebih sering belanja online ya daripada, karena kan memang kita nggak boleh pergi ke mall kan, mall juga sempat tutup gitu. Tapi kalau dirunut-runut gitu ya, aku justru udah nggak punya kerjaan tetap, makin kenceng nih ininya shopping online-nya. Tapi memang untuk ini sih. Jadi ke mall enggak gitu ya, ke mall enggak tapi JNE datang terus ke rumah ya. Iya, JNE, Gojek, apa gitu. Tapi memang ini beli bahan untuk packaging Tabunai gitu. Cuman aku bela diri. Beneran. Bener. Iya, cuman tapi aku ngerasa, kok justru sekarang udah nggak kerja. Maksudnya nggak kerja tetap gitu, dulu kan guru ya di satu sekolah gitu, sekarang udah nggak kerja tetap, justru makin sering belanja online gitu. Justru yang ke mall yang namanya udah sekarang nggak kerja ya, yang nama beli baju kayaknya aku
udah lama nggak beli baju, Jeng An, tolong dibelikan ya. Beneran, karena aku merasa buat apa juga beli, ya kan, nggak kemana-mana juga, paling pergi ke gereja, ya kan. Jadi selama pandemi ini tuh aku nggak beli yang kayak begituan. Justru belanjanya itu ya memang untuk kebutuhan Tabunai. Kalau Jeng R tuh banyak tuh yang beliin tuh, baju baru dia sepanjang tahun ini. Intinya gini, pertanyaan gue sebenarnya, sorry gue potong. Pertanyaan gue gini, kan misalnya kayak Sejeng Esther ya, dianya kan usaha, ya dong, dia usaha, terus istilahnya banyak lah pengeluaran yang dia eksekusi sendiri gitu, dia putuskan sendiri gitu. Nah ini sebenarnya gimana sih untuk kita di dalam apa sih orang Kristen ya, wanita-wanitanya Tuhan, apakah itu sesuatu yang benar atau kita memang harus cerita semua tuh tentang pengeluaran kita, tentang bisnis kita, profit berapa, dan sebagainya. Sebenarnya gimana sih? Aku dulu apa Jeng R dulu nih? Nah, silahkan deh dikompromikan. Iya, kalau kayak aku ya, maksudnya kan kalau ya pokoknya ini Tabunai ini tuh bukan pendapatan pokok. Jadi itu cuman selingan lah istilahnya. Maksudnya cuman nambah-nambah bantu lah gitu kan. Ya paling enggak makan sehari-hari lepas gitu kan. Nah, yang pendapatan pokok itu ya dari Amo sendiri. Tapi sebenarnya untuk semua kebutuhan ya dia tahu. Ya dia kan karyawan sejatiku. Ya maksudnya parah bahasanya. Cuma berdua gitu ngerjain. Memanfaatkan dia yang bilang loh. Tapi kan lu kan punya profit. Dia gitu. yang bilang. Punya profit gimana? Walaupun kecil, walaupun cuma tambahan, tapi kan tetap ada profit. Nah maksudnya bukan masalah besar kecilnya. Tapi yang gue mau tanya, prinsip keterbukaan dalam keluarga itu gimana gitu sebagai apa kesepakatan pasangan. Jadi sejauh ini udah mau ulang tahun loh Tabunai tanggal 14 Juni. Berapa? Apa namanya? Setahun. 14 Juni. Iya. Setahun. Iya, ini kita nggak pernah dapet tuh. Ya nanti dong satu tahun dulu dong. Ulang tahun 1 tahun dulu dong. Lanjut. Iya, jadi semua aku sih ada catatan ya, dan dia juga tahu, maksudnya pendapatan berapa, pengeluaran berapa, keuntungan berapa gitu. Jadi memang semua ada gitu. Minggu-minggu ini libur, gara-garanya tuh semua tin wall, plastik apa tuh memang lagi habis gitu, botol-botol lagi habis, aku belum sempat beli. Gitu. Jadi kalau setiap hari datang paket, dia suka bilang, "Nyo, apalagi Nyo? Gitu. Kok udah beli lagi, paling kayak gitu-gitu ngomonginnya. Nah, cuman keterbukaan itu sih itu nomor 1 ya, harus gitu. Maksudnya aku tuh kayaknya apapun semua aku kasih tahu sama dia, mau beli ini, mau beli itu, dan dia pun tahu gitu. Tapi kalau dia kenapa tuh ketawanya kayaknya bermakna banget. Kalau dia ya, kadang-kadang tuh jadi dia kadang-kadang udah pesen dulu baru pengakuan dosa. Nyo, jadi aku beli ini Nyo, boleh nggak? Nah, kita mau bilang nggak boleh, itu barang udah dateng. Iya, jadi bayar. itu tuh. Nah, ya itu yang kadang-kadang ya konflik-konflik kecil lah. Ini si Ani gimana sih? Maksudnya nanya, tapi udah transaksi, ya kan? Ya maksudnya mau apa lagi? Nah itu yang kadang-kadang. Kadang-kadang tuh yang bedanya tuh. Menurut aku tuh ya nggak perlu beli lah, maksudnya udah ada, ngapain beli lagi kayak gitu. Cuman menurut dia bagus, lagi promo, harganya tuh ya Nyo dari segini jadi segini, aduh pokoknya ini ada gitu. Jadi itu yang kadang-kadang konflik-konflik kecil yang terjadi waktu dibilang nggak terbuka sih terbuka, tapi telat.
tapi ya bisa diterima lah, bisa diterima. Iya. Kalau dilihat barangnya emang ini gue juga mau sih. Gak bisa terima kalau memang wah ini kayaknya bukan selera gue, gue gak perlu. Iya. Nah, ini juga loh, kemarin lucu juga loh, aku nonton adegan lucu gitu ya. Tahu kan? Kenapa? Ada satu apa? Supermarket yang mau tutup itu, supermarket besar yang mau tutup itu kan. Aku bilang gini, kebetulan ada yang mau aku cari tuh. Beli daging lah gitu ya. Aku bilang sama Ren, "Mah, ini anakku. Emang ini ayolah," aku bilang itu. "Emang apa yang mau dibeli sih?" Nggak ada. Cuma pengen beli daging sambil ngeliat aja, bilang gitu. Jangan-jangan dagingnya promo juga kayak gitu. Akhirnya pergi. Kaget juga lu, bener juga. Wih, kok banyak. Ternyata tahu gak? Itu bukan perempuan aja, laki-laki juga, tahu gak ya? Itu ternyata ada beberapa produk yang beli satu dapat satu gini ya. Bayangin loh, itu bener-bener itu sebenarnya kelapar mata itu ya. Lah, sebenarnya kan nggak perlu. Nah, akhirnya puji Tuhan sih, karena memang juga kita memang pikir wah sayang nggak ada uang juga buat ke situ gitu. Jadi cuma nonton orang gitu, mereka ya udah ambil aja, mumpung satu. Jadi kemarin liatin orang-orang begitu, udah nggak apa-apa, udah. Pas kita lihat, itu loh sampai segerobak itu kan. Wih, saya bilang ini, pas mau belanja itu kan sesuatu pengeluaran yang tidak terduga dong ya. Nanti datang aja deh. Nanti makin penting juga kan jadinya kan. Iya bener akhirnya, tapi dengan pembicaraan mereka itu loh, antara suami istri suami anaknya, udah ini ambil aja. Jadi kita geli gini, nih orang membeli bukan sesuai kebutuhan jadinya. Jadi cuman mempergunakan kesempatan, itu namanya apa tuh ya? Mempergunakan kesempatan kan? Betul. Itu yang pernah ingat Gajeng bilang, ya sebenarnya perlunya cuma satu, karena lagi promo 10 juga diborong, nggak apa-apa deh. Sale. Nah, ngaji mumpung. Nah kayak gitu. Yang gua bilang kenapa menjadi menarik pembicaraan ini, karena kan kadang-kadang kita nggak bisa menguasai diri, ya kan? Komitmen pertama yang udah kita bangun dalam rumah tangga misalnya, itu kan jadi blur. Lama-lama jadi hilang, akhirnya menjadi pertengkaran kecil yang kadang-kadang menjadi pemicu, menjadi besar. Ya kan? Nah, bagaimana kita menyikapi ini, bahwa segala sesuatu yang kita sudah sepakati di awal harus kita pegang. Jadi kejujuran, keterbukaan, terutama masalah keuangan ini sangat-sangat sensitif gitu. Ya, kita bisa berdalih 1000 macam dengan bilang bahwa ini uang gue gitu ya, gue yang kerja. Terus kita juga membenarkan satu pembenaran yang masih blur juga, bahwa ya lu kan sebagai laki-laki misalnya lu yang mencari nafkah, lu yang membiayai kayak gitu. Jadi akhirnya sesuatu yang dianggap sering kita dengar dalam masyarakat menjadi kebenaran. Gitu kan? Nah, gue sih pengen menekankan itu, bahwa ini kalau dibiarkan akan menjadi sesuatu yang besar, akhirnya menjadi serius. Gitu. Nah, mungkin nanti setelah ini gue nggak tahu ya, tapi di sesi kedua nanti kita mungkin akan bahas secara firman Tuhan. Gitu. Bagaimana pentingnya, bagaimana yang luar biasanya keterbukaan itu. Ya, kalau Bung John gimana, Bung John? Bung John gimana? Shopping nggak? Waduh, kalau itu masalah apa ya? Apa sih hobi? Apa tuh namanya? Pernik-pernik handphone gitu ya? Komputer. Itu ternyata mahal gitu, tapi karena mungkin makanya ya selera apa ya, hobi masing-masing kan beda ya. Contoh lah si Bung Amos ya. Amos pasti pengen beli yang pernik-pernik kayaknya sarung gitar lah, mungkin senar gitar itu yang nggak penting sih, masih bagus gitu. Pasti akan apa ya, ada keinginan untuk membeli yang lebih tinggi mungkin kualitinya kayak gitu. Nah ini semua kan dimulai karena penguasaan diri, ya.
kalau misalnya kesepakatan di awal itu udah mulai luntur, lama-lama kesannya jadi apa ya? Pernah nggak dengar bahasa begini? Lu cerewet banget sih. Bahasanya gitu kan jadinya kan. Kayaknya duit-duit gue mau pakai. Nah itu akhirnya munculnya ke nominal loh. Ya, jadi misalnya kalau misalnya nominal 100.000, 200.000, 300.000 atau di bawah 500.000 kita masih anggap ya nggak apa-apa lah, nggak usah bilang juga gitu ya, malah sedikit-sedikit bilang, sedikit-sedikit bilang gitu ya. Nah itu intinya menurut gue bukan masalah nominal ya. Orang sangat bahagia kalau pasangannya dihargai. Nah, walaupun misalnya pada saat kita ngomong ya matanya kemana gitu ya, nggak peduli juga gitu kan. Tapi tetap itu akan menjadi sesuatu yang serius, bener nggak sih dalam satu rumah tangga? Keterbukaan itu gitu ya. Ya bersinggungan sih kalau menurut gue, tapi nggak tahu gimana pembahasan teman-teman nih di Woman of God gitu. Pernah nggak ngalamin seperti ini? Akhirnya sampai pada satu hal yang serius, misalnya perceraian gitu ya. Pernah nggak sih sampai seperti itu? Ada nggak sih kasus kayak begitu? Ya ada lah. Apa namanya? Pemicunya karena uang gitu. Banyak. Iya pasti. Banyak pernikahan yang berakhir ya gara-gara keuangan. Ada juga yang mungkin dari pihak si prianya mungkin dia main saham atau main game online kah yang menyebabkan tuh jadi ada utang yang banyak gitu kan, bisa jadi perceraian. Ada kasus-kasus begitu. Ada juga yang istrinya banyak utang gara-gara shopping online atau apa gitu. Kartu kredit juga ya, pengaruh juga ya ke kartu kredit gitu ya. Betul. Pinjaman online ya nggak sih? Ini baru nih, baru kejadian, Mbak. Ya aduh, selalu ngomong selalu pas tepat waktu, memang bener sih ya soalnya ya. Ini baru 3 hari yang lalu. Ternyata rupanya di sebelah aku ini aku nggak tahu. Kok AC-nya udah nggak ada, kok sepi-sepi aja gitu ya. Akhirnya iya. Terus ya tapi itulah Tuhan ya. Padahal kan sebelah ini kan beda keyakinan dengan aku gitu ya. Nah, tapi mungkin auranya mungkin dapat kali ya, sehingga saya nggak begitu kenal nih namanya pasangan muda punya 2 anak itu ganteng luar biasa, bener-bener ya. Nah terus akhirnya hari itu saya mau keluar, kebetulan pintu kebuka, saya begini, permisi, loh Bu, ini kok AC nggak ada? Tiba-tiba istri ngomong begini ya, Ibu, saya mau pindah, katanya. Oh mau pindah, saya bilang gitu ya. Kemana? Tinggal sama mama aja, katanya gitu ya. Oh emang kenapa di sini? Nggak betah kah atau kenapa? Enggak, katanya gitu, menyangkut juga keuangan, katanya gitu ya. Oh aku gitu. Tiba-tiba dia natap muka aku, padahal dia tuh pakai tutupan kan gitu ya. Terus dia bilang gini, Ibu, saya kan mau cerai, katanya gitu. Hah? Kaget. Rupanya suaminya itu KDRT. Jadi kan memang kita nggak pernah dengar nih ya. KDRT itu kejadian kemarin waktu Ramadan kemarin terakhir tuh, dia rupanya dihantem sama rotan sama apa. Itu orang tuanya udah ikut campur. Itu tadi masalah keuangan. Jadi rupanya dulu suaminya ini bekerja. Tetapi waktu dia bekerja, keuangannya dia nggak pernah jujur sama istrinya. Oke. Akhirnya 2 tahun ini dia keluar kerja, dia nggak punya penghasilan dong. Nah, dia pakai nih istrinya untuk jujur tentang keuangan. Padahal istrinya bilang memang saya juga penghasilan sih. Nah itu masalah keuangan itu akhirnya bikin, dan yang lebih parah, anaknya satu yang laki nomor 1 dibawa kabur sama dia. Jadi tinggal sama ini. Benar tadi si Jeng bilang itu bisa sampai ke masa keperceraian tuh gara-gara keuangan banyak sekali. Ini baru dialamin gitu ya. Ya memang sedih sih, gara-gara uang anak yang jadi korban harus melihat semuanya itu gitu. Ya tadi awalnya tidak ada keterbukaan. Ini makanya nih kalau udah lihat suami nggak terbuka, istri nggak terbuka, langsung tegur, jangan didiemin. Jangan dilama-lamain ya, jangan dilama-lamain. Tapi tegurnya juga jangan kayak okem, jangan kayak preman. Tegurnya tegur kasih, ya gitu. Nanti lebih sulit lagi di babak kedua deh.
Jadi sepakat ya kalau misalnya kita mau benar, mau langgeng, mau apa ya, ada damai dalam yang mau mulai rumah tangga atau yang sudah di dalam pernikahan, ya harus mempertahankan yang namanya keterbukaan, ya, sehingga tidak ada tuh yang namanya apa sih, kayak nggak enak di hati gitu. Kayaknya gue kok kayaknya ngerasa terkekang gitu. Padahal bukan dikekang sih sebenarnya ya, tapi karena dia harus terbuka aja gitu ya. Gitu. Ya, betul. Jadi gimana di babak kita yang pertama ini, kita sepakat bahwa apapun itu, kita belum berbicara dengan masalah firman Tuhan loh. Ya, kita berbicara tentang kehidupan sehari-hari pun sebenarnya keterbukaan itu harus udah ada dalam hati kita. Sekecil gitu. Kalau kita mau memulai, ya sekecil apapun gitu ya. Jadi bukan masalah nominalnya berapa, tetapi keikhlasan kita untuk berbicara apa adanya, sehingga kita jaga lah dalam rumah tangga kita ya. Namanya juga otaknya dua. Betul. Dari apa, latar belakang yang berbeda, mungkin education berbeda. Iya, ya kan sih. Ada yang Pentium, ada yang Celeron. Gitu ya. Jadi sepakat bahwa keterbukaan itu sangat-sangat penting. Gitu. Kita akan bahas di kedua ya, Jeng. Luar biasa. Ya, secara firman Tuhan. Oke. Sampai ketemu minggu depan. Bye. Dadah. Bye.